Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Lama sekali ya saya nggak ngisi video baru ya di vlog saya. Nggak apa-apa, kali ini alhamdulillah ada kesempatannya. Nah, hari ini saya mau sharing salah satu materi yang saya bawakan di grup meeting tim saya. Dan siapa tahu ya, seperti biasa nih, siapa tahu punya manfaat juga buat teman-teman yang nyimak materinya di vlognya Desmai. Ya, materinya tentang apa? Nah, teman-teman, tempo hari itu saya bikin kegiatan di grup saya. Itu yang hal yang basic ya, ibaratnya kalau di MCI, yaitu membuat dream board. Jadi waktu itu saya bikin lomba untuk teman-teman tim saya bikin dream board yang paling bagus gitu ya, yang paling ngena dan yang paling sesuai dengan impian-impian mereka. Nah, sebelum lomba dilaksanakan ya, saya tempo hari kasih materi dulu teman-teman tentang membuat setting goals yang baik gitu ya, atau yang cocok lah ya untuk perjalanan kita di bisnis kita gitu. Nah, akhirnya saya dapat insight gitu teman-teman, dimana akhirnya teman-teman saya ini cerita ya, teman-teman tim saya bilang beda ya memang kalau misalnya nulis impian itu di dream book dan di dream board ya. Oh, bedanya di mana gitu ya, saya bilang gitu. Beda ya, karena kalau di dream book biasanya kita bikin, abis itu kan kita tutup ya bukunya, abis itu disimpan gitu, dan kadang udah lupa untuk ngebuka lagi. Tapi kalau kita bikin dream board ya, kita nempel-nempelin, kita kasih tulisan-tulisan, kita kasih harapan dan doa-doa gitu ya, dan kita tempel di tempat yang kita sering lewat gitu, itu feelnya beda dia bilang. Karena kita begitu jalan, ngelihat, keinget lagi gitu, terus lewat lagi, ngeliat lagi, keinget lagi. Jadi teman-teman tim saya akhirnya merasa bahwa dream board itu punya efek yang sangat besar gitu, yang berkaitan dengan impian-impian mereka dibanding kalau mereka membuat dream book. Nah, ini mungkin bisa jadi satu insight juga buat teman-teman semua yang saat ini mungkin lagi lemes ya ngerjain bisnisnya. Coba deh teman-teman bikin dream board di rumah, beli karton gitu ya, ditempel-tempel, kasih tulisan gitu, dan tempelkan di tempat dimana teman-teman bisa sering melihat itu. Itu sih ya yang pertama. Nah, yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum lomba itu saya mulai, terus saya umumin, itu saya kasih materi dulu ya tentang tips menyusun setting goalsnya ya, untuk mengejar atau untuk mendapatkan impiannya. Nah, ini ada beberapa tips yang teman-teman mungkin setelah simak boleh teman-teman juga nanti akan aplikasikan ke perjalanan teman-teman semuanya, jika memang teman-teman merasa bahwa ini relevan ya. Sekali lagi, saya di sini cuman mau sharing tentang apa yang saya bawakan, saya sampaikan di grup saya. Tapi kalau buat teman-teman tidak relevan, teman-teman boleh skip. Oke? Nah, teman-teman, untuk menyusun setting goals yang bisa semakin mendekatkan kita dengan impian kita ya, yang pertama sih yang saya bisa sampaikan adalah mengenai impian yang spesifik. Jadi kalau misalnya teman-teman memang punya impian gitu kan, dan teman-teman sedang menyusun langkah untuk sampai ke sana, yang pasti yang teman-teman perlu pastikan dulu itu adalah impiannya teman-teman itu harus spesifik ya. Kalau yang dulu-dulu ya, para leader-leader yang sekarang udah gede-gede banget, itu saya ingat banget pernah disampaikan bahwa kalau misalnya kita bikin buku impian, dream book gitu ya, dan kita bilang kita mau beli, saya pengen punya mobil gitu ya, nanti di tahun 2000 berapa gitu ya, 2025 misalnya, saya pengen beli mobil ya, saya pengen punya mobil cash, dibelinya hasil dari bisnis MCI. Nah, tapi harus spesifik teman-teman, maksudnya mobilnya itu mereknya apa, tipenya apa, warnanya apa gitu, dan tahun berapa ya, itu harus spesifik ya. Kenapa? Karena semakin spesifik impian kita, semakin kita punya gairah untuk mengejar impian kita tersebut ya, karena nanti itu kan akan selalu terbayang-bayang gitu ya. Jelas lah mobilnya apa, begitu kita misalnya
sebutkan mobil yang sesuai dengan merek, tipe, warna, ya, modelnya pun gitu ya, kita bisa membayangkannya begitu mudah gitu di pikiran kita, sehingga gairah untuk menjemput impian itu lebih cepat, itu rasanya lebih tinggi gitu semangatnya. Nah, jadi kalau yang sekarang bilang saya kepengen jalan-jalan ke luar negeri Mbak, ya mau kemana? Ya, jadi tulis secara spesifik teman-teman, dan kapan teman-teman mau pergi ke sana. Itu ya yang pertama ya. Saya rasa sih banyak sekali yang udah paham tentang ini, tapi nggak ada salahnya kalau tetap di-sharingkan ya. Barangkali juga ada teman-teman member baru yang akhirnya sadar gitu, oh iya ya, salah rupanya aku bikin kemarin, harusnya lebih spesifik lagi. Nah, jadi biar buat pengetahuan kita sama-sama. Sekarang yang kedua, saya udah punya impian yang jelas Mbak Desmai, sudah spesifik, udah jelas banget ini, bahkan di ujung mata saya udah bisa membayangkan gitu. Oke, sekarang yang kedua, berarti impian yang teman-teman punya itu harus menjadi tekad teman-teman. Ya, artinya kalau impian itu tidak menjadi tekad, ya, sehingga juga teman-teman tidak menjadikannya tujuan, maka impian itu akan menjadi sebatas mimpi. Ya, untuk itulah kita kalau punya impian berarti harus ditekadkan. Ditekadkan tuh dalam artian bahwa itu harus aku capai, harus aku dapetin. Nah, ketika itu sudah menjadi tekad, dan tekad ini sudah tidak bisa diganggu-gugat, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka itu akan menjadi tujuan teman-teman dalam dalam bergerak gitu, dalam mengaktualisasikan apa yang seharusnya teman-teman lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, setelah sudah menjadi tekad, nggak bisa ditawar lagi, ini harus segera dijemput gitu ya, sehingga teman-teman menjadikannya tujuan untuk teman-teman bergerak ke arah sana. Otomatis gerakan teman-teman dari start di sini menuju ke tujuan ini gitu ya, itu ada target-target yang teman-teman susun ya. Jadi nggak mungkin kan kita misalnya mau mencapai satu tujuan terus langsung kayak jet aja cung gitu ya, langsung sampai, nggak mungkin. Yang ada pasti kita akan menapaki proses-prosesnya sehingga sampai ke sana. Nah, sepanjang jalan berproses ini disinilah kita menyusun target-target kita ya, target jangka panjangnya, target jangka menengahnya, dan target jangka pendeknya. Target-target ini teman-teman isinya apa? Isinya tentu saja program kerja teman-teman, sehingga teman-teman bisa segera sampai ke tujuan yang teman-teman mau tadi. Nah, kalau dilihat dari runutannya tadi, ini sudah sempurna sekali ya teman-teman. Impiannya udah ada, udah jelas, sudah spesifik, terus sudah diubah menjadi tekad. Terus lagi semakin ditekadkan, semakin teman-teman yakin, sehingga menjadi tujuan teman-teman. Sesudah menjadi tujuan teman-teman, tahu arahnya, teman-teman mulai menentukan target-targetnya gitu kan. Yang target-target ini isinya adalah program kerja teman-teman untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya, apalah arti target-target ini? Apalah arti si program kerja ini kalau teman-teman tidak bertindak sekarang juga? Ya, artinya ada loh orang-orang itu yang pinter banget lah teorinya gitu teman-teman. Dia bilang bahwa aku paham harus ngapain gitu, aku ngerti nih arah tujuanku kemana ya kan, yang harus kulakukan apa, aku paham semuanya, ngerti gitu ya. Tapi sayangnya dia tidak melakukan apapun teman-teman ya, dia tidak eksekusikan itu gitu ya. Ya, dia hanya mempertimbangkan tentang ini, bagaimana nanti kalau aku mengambil keputusan ini akan seperti apa, kalau aku nanti terlalu cepat misalnya ya prospekin orang nanti jadinya begini. Dia terlalu banyak teori, terlalu banyak pertimbangan, tapi dia tidak mengerjakan apapun ya. Nah, jadi otomatis tips selanjutnya adalah bergerak sekarang juga. Jadi semua yang teman-teman tulis di target-target kerja, di program kerja maksudnya ya, dan di target-target yang teman-teman mau dapetin, teman-teman mau capai, itu harus dikerjakan. Jangan diteorikan saja gitu ya teman-teman ya. Ada yang kesinggung nggak? Nggak ada lah, kan di sini semuanya orang-orang kece ya, orang-orang keren ya, yang mau belajar terus, bener kan? Nah, setelah teman-teman sudah komitmen untuk mengerjakan apa yang sudah teman-teman buat, selanjutnya teman-teman
kita harus selalu mengevaluasi sih. Jadi kadang yang kita kerjakan ini ada yang dari 100% misalnya gitu ya, 80%-nya itu sudah benar, tapi 20%-nya mungkin harus ada yang dibenah-benahin lagi gitu. Dan itu biasanya sih evaluasi bisa dilakukan ketika kita mengerjakan dulu gitu. Dan evaluasi juga mungkin bisa dibantu dengan upline kita. Karena kalau kita sendiri mungkin kita merasanya ya udah sempurna gitu melakukannya. Tapi begitu progresnya mungkin tidak begitu banyak, nah teman-teman itu bisa minta tolong ke upline-nya untuk bantu mengevaluasi apakah ini yang saya lakukan udah bener, kalaupun misalnya ada yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi evaluasi secara berkala. Kalau teman-teman sudah merasa bisa untuk mengevaluasi sendiri, boleh teman-teman evaluasi. Oh kemarin sih aku prospek sama ini nih ada salah sampaikan nih, berarti nanti next waktu prospek sama orang yang berbeda, berarti aku jangan pakai cara yang kemarin, ya harus ada yang kurubah. Nah bisa seperti itu teman-teman. Jadi kalau dievaluasi itu udah pasti nanti kedepannya teman-teman akan dapat progres yang lebih berarti lagi. Nah selanjutnya teman-teman pernah nggak sih merasakan kalau kita punya impian itu biasanya kan ketika kita menulis atau kita membaca atau kita membayangkan itu kayak perasaan kita tuh kayak gimana ya teman-teman ya, agak bergetar gitu ya. Maksudnya sesuatu yang besar yang memang sudah lama kita inginkan itu pengen kita dapetin gitu, dan kita yakini itu bahwa kita bisa dapatkan. Nah satu hal ini bisa membantu untuk kita membuat impian kita tuh terasa sangat dekat gitu teman-teman, yaitu dengan memvisualisasikan. Kalau kemarin di grup meeting saya itu saya ajak teman-teman grup saya ya di Zoom, kita semua menutup mata gitu, dan mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan mengenai memvisualisasikan gitu. Jadi coba kita semua tutup mata ya, sekarang kita merasakan apa yang menjadi impian kita itu terasa ada bersama kita ya. Misal saya bilang kalau teman-teman pengen beli mobil baru ya, teman-teman tahu tipenya, teman-teman tahu mereknya gitu ya, coba teman-teman tutup mata dan rasakan teman-teman itu udah duduk di dalam mobilnya. Lalu teman-teman pegang gitu ya kursinya. Terus teman-teman rasain itu ada plastiknya. Semua tempat duduknya itu ada plastiknya. Lalu teman-teman bisa hirup wangi di dalam mobil itu, memang benar-benar wangi mobil baru. Ya saya bilang gitu. Dan teman-teman bayangkan bahwa mobil ini yang teman-teman duduki adalah mobil yang teman-teman beli sendiri dan beli cash. Benar-benar pakai hasil bisnis teman-teman. Gitu. Jadi waktu saya mengajak member-member saya memvisualisasikan seperti itu, saya tanya, apa yang teman-teman rasakan? Terus ada yang bilang mau nangis gitu ya. Jadi dia merasa dia masuk ke dalam visualisasi yang saya arahkan tadi ya. Jadi teman-teman memvisualisasikan impian yang mau kita dapatkan itu bisa menjadi apa ya, seperti setrum untuk kita bangkit lagi gitu, mengejar apa yang sudah kita impikan. Karena memang dalam perjalanan kita, dalam berproses itu kan nggak mulus terus ya, semangatnya juga nggak on terus, pasti ada naik turunnya. Tapi dengan mencoba memvisualisasikan apa yang kita impikan, itu akan membantu kita untuk up lagi, untuk naik lagi. Sehingga kita setelah itu akan mengerjakan lagi apa yang seharusnya kita kerjakan. Ya kalau saya pribadi itu kadang-kadang tiap malam sih ya. Tiap malam itu, kalau malam saya sebelum tidur, kalau tutup mata, itu saya memvisualisasikan masuk ke satu rumah yang saya masuki, kemudian saya lihat sekitarnya gitu ya, saya rasakan itu rumah baru, saya lihat semua interiornya, hiasan dindingnya, saya masuki terus tangganya di mana ya. Jadi itu seperti menjadi semangat buat saya untuk yang menjadi salah satu impian gitu ya, untuk punya rumah baru gitu, hasil dari bisnis MCI ya. Jadi memvisualisasikan punya efek yang sangat besar untuk diri kita pribadi. Dan satu hal nih teman-teman yang menjadi dasar untuk kita
mampu bertahan, berproses dari awal hingga nanti kita mencapai impian-impian kita adalah rasa enjoy kita dalam menjalani prosesnya. Jadi sejauh ini saya juga selama lebih dari 5 tahun gitu ya ngejalanin MCI. Saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan leader lain. Saya juga tidak menyesalkan kenapa saya tidak secepat leader yang lain ya, karena saya menikmati sekali yang menjadi proses saya, dan saya meyakini ya bahwa proses seseorang dengan seseorang yang lainnya pasti berbeda ya. Yang pasti adalah setiap proses yang terjadi pada kita itu mendewasakan kita ya, mendewasakan baik itu sebagai seorang pribadi yang lebih sabar, yang lebih bisa berlapang dada gitu ya terhadap hal-hal yang mungkin kita berharap terjadi seperti ini tapi yang terjadi berbeda ya. Pasti teman-teman, pasti semuanya itu ada pelajarannya masing-masing gitu. Jadi nikmatin aja menjadi proses kita, tapi tetap dalam track yang benar gitu. Jadi walaupun kita menikmati proses kita, bukan berarti kita tidak belajar tentang sesuatu yang baru, bukan berarti kita nggak mau update skill, bukan berarti kita bertahan dengan hal-hal yang menurut kita benar, padahal sudah banyak yang memberi masukan bahwa kita harus mengubah yang ini, memperbaiki yang ini ya. Bukan seperti itu juga yang sabar berprosesnya, tapi memang yang bisa mengantarkan kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi, sehingga nanti mengikuti juga proses kita itu, kecepatannya juga mengikuti pertumbuhan pribadi kita gitu dan penambahan skill kita. Makanya sering dikatakan kan sukses itu karena kepantasan. Artinya bukan berarti seseorang itu nggak pantas ya, misalnya wah ini nggak pantas sukses nih, bukan begitu. Tapi semakin bertambahnya pengalaman, semakin bertambahnya kemampuan, maka percepatan kita menuju kesuksesan itu juga cepat ya, seperti itu. Nah jadi materi tentang tips menyusun setting goals sampai di sini aja teman-teman. Dan buat teman-teman yang menyaksikan video ini, disclaimer bahwa video ini tidak mengajari siapapun, tidak bertujuan untuk mana ya, untuk sok tahu gitu ya, atau misalnya kayak pengalamannya banyak aja gitu ya. Teman-teman, intinya saya juga belajar di sini ya. Setiap materi yang saya berikan ke grup saya, ke tim saya, itu adalah pembelajaran juga buat saya, karena nggak mungkin saya menyampaikan sesuatu kalau saya nggak melakukan itu duluan ya. Karena setiap leader kan contoh dari timnya ya. Dan saya share di YouTube karena YouTube adalah media saya untuk mengkonversikan lagi apa yang saya pahami menjadi sebuah materi yang siapapun bisa konsumsi materinya bebas gitu ya. Jadi ya semoga bermanfaat aja sih. Kalau saya intinya maunya apa yang saya tahu didapatkan orang lain, menjadi manfaat buat orang lain, menjadi amal jariah buat saya. Amin. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nyimak videonya. Terima kasih juga yang udah request materi di Instagram ya. Cuman saya belum kirim emailnya, maaf. Ya, nanti insya Allah segera lah ya. Maaf banget agak sedikit hektik ya beberapa hari ini, sampai juga nggak sempat juga nih bikin video baru. Kita ketemu di video yang lain lagi ya. Thank you buat teman-teman semua, sukses terus, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.